waktu tahun 98 ya, salah satu daripada TAP MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari maaf, ini itu out of context, tolong dong. Oke, jawabannya kenapa tadi Bu what Adian? is Tadi in the context adalah Anda mengatakan ada surat presiden. Kalau surat presiden, ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini, Ibu, itu lain soal. Jangan lagi dikutak-kutik. Begitu dikutak-kutik, menyala kepala kita gitu loh. Jangan disambung dengan perampasan aset. Kita ini cuma sendirian. Ketok aja. Kita setuju, jangan dibilang kemarin ya ketok aja. Sekarang benar sendirian. Pada perdebatan ataupun diskusi itu yang dibahas adalah kenaikan PPN 12%. Nah, kemudian siapa inisiatornya? Siapa yang menginginkan PPN 12% itu? Nah, terlepas dari PPN 12%, kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah untuk menambah pemasukan atau pendapatan negara. Nah, kenapa juga harus 12%? Bukankah ada hal-hal yang lain untuk menambah pendapatan negara? Yaitu semisal perampasan aset para koruptor. Nah, inilah yang dibahas oleh Pak Irman. Pada kesempatan kali itu, dia mengatakan ini sudah lari dari konteks. Tapi menurut Pak Irman ini bukan lari dari konteks. Karena PPN 12% itu terjadi karena memang tujuannya adalah untuk menambah pendapatan negara. Dan perampasan aset itu juga adalah untuk menambah pendapatan negara. Ya. Nah, undang-undang perampasan aset tidak pernah dibahas dan tidak pernah menjadi undang-undang. Padahal sudah digagas, sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, siapa pembuat undang-undang itu adalah DPR. Dan pada saat itu, siapa penguasanya 10 tahun terakhir? Ya, Adian dan partainya. Kan begitu. Makanya, pada kesempatan itu juga dia mengatakan, jangan membahas ke masa lalu. Yang perlu kita sekarang adalah kita berpikirkan bagaimana cara keluar dari persoalan tentang anggaran saat ini. Katanya kan begitu. Nah, bagaimana kita membahas tentang persoalan anggaran saat ini kalau kita tidak melihat ke masa lalu? Ya, kenapa Adian tidak mau melihat ke masa lalu? Karena apa? Karena undang-undang perampasan aset salah satu yang tidak jadi. Karena pada saat itu adalah mereka lah sebagai pemimpin, sebagai penguasa di partai, di parlemen yang tidak membahas tentang undang-undang perampasan aset itu. Kedua, masalah si Hasto menjadi tersangka itu juga di masa lalu, dan ternyata Hasto, Harun Masiku, dan KPU itu yang tersangka di masa lalu, yang terlibat di masa lalu itu semua dari PDIP. Ya kan? Ini PPN 12% sudah naik, tetapi si Rieke Diah Pitaloka seakan-akan seolah-olah tampil seakan-akan menjadi pahlawan, mengatakan bahwa jangan naikkan PPN 12%, akan banyak masalah PHK dan segala macam. Maka dia dilaporkan ke MKD. Ya, padahal kenapa dilaporkan? Karena yang menggagas yang menggagas PPN 12% itu adalah dari partainya sendiri. Terbukti si Diri Sitorus, entah keceplosan, entah itu kebenarannya, dia mengatakan bahwa inisiator PPN 12% itu bukanlah presiden. Siapa lagi kalau bukan mereka? Karena ketua rapatnya, ketua bidang untuk membahas tentang PPN 12% itu dari mereka, ya, kader mereka. Jadi itulah yang mungkin mau ditutupi oleh si Adian ini. Jangan mengingat-ingat ke masa lalu. Nah, dengan seolah-olah dia berkata, mari berpikir bersama bagaimana
cara keluar daripada masalah anggaran, masalah ekonomi kita sekarang ini, ya kan? Nah, sehingga terakhir dia mengatakan kalau mau sahkan undang-undang perampasan aset ya silahkan. Toh kami sudah tidak punya kekuatan, kami sudah sendiri sekarang, katanya. Berarti kan benarlah selama ini, ya, menurut dugaan saya bahwa undang-undang perampasan aset tersebut mereka tahan. Mereka tidak mau itu disahkan, ya kan? Karena tiba-tiba dia bilang, udah sahkan saja, kan begitu. Nah, satu demi satu semua terbongkar. Hasto dari tersangka, dia mengancam akan membongkar semuanya. Nah, dari Partai Gerindra mengatakan, bongkar saja. Ebenezer mengatakan, bongkar saja, saya tunggu. Malah secepatnya dibongkar lebih bagus, katanya kan. Seperti apa? Karena kalau dibongkar, kalau memang itu benar ada, berarti selama ini Hasto melindungi koruptor, melindungi penjahat, kan seperti itu. Jadi kalau dia membongkar itu, masuklah dia ke dalam justice kolaborator tadi. Masuklah dia ke kategori justice kolaborator, artinya penjahat, pelaku kejahatan yang mau membongkar kejahatan supaya dia mendapatkan keringanan hukuman. Nah, kemarahan daripada penguasa dalam tanda petik, kemarahan dalam tanda petik, yaitu karena si sekjen ini selalu berkoar-koar dan berkoar-koar selalu menyalahkan pemerintah, bahkan menyalahkan pemerintah di masa sebelum Prabowo, yaitu pemerintahan Jokowi. Padahal selama pemerintahan Jokowi, partainya lah yang ada di sana sebagai penguasa. Ya, jadi kalau kali ini apa yang dilakukan pemerintahan yang baru ini mau bersih-bersih tentang korupsi, ya, karena di pembicaraan itu sampai dia juga marah-marah, siapa yang memutuskan hukuman 6,5 tahun untuk koruptor 300 triliun itu. Maksud dia mau menyalahkan kepemimpinan Prabowo. Padahal masalah hukum katanya jangan diintervensi. Kan seperti itu. Hukum jangan diintervensi. Bagaimana? Sebagaimana dengan di kasus di MK Pak Usman katanya kan, mereka marah-marah. Nah sekarang hukum 6,5 tahun bagi koruptor. Dia teriak pemerintahan siapa itu terjadi katanya kan. Nah, padahal jangan mengintervensi hukum. Jadi apa yang dimaksud daripada adian di situ? Apa yang dia maksud di situ? Sehingga di ujungnya juga dia berkata jangan mengingat ke masa lalu katanya. Kalau mau kalau mau cari-cari kesalahan ayo katanya. Dia mau kayak si Hasto lagi adu-adu kesalahan, adu-adu ketika dia tersangka dia kena membongkar semua kesalahan orang. Dia sempat mengatakan itu di dialog itu, di perdebatan itu, kalau mau mencari-cari kesalahan ayo katanya. Ini kan artinya apa? Dalam perkataan itu sebenarnya mereka sudah mengakui bahwa mereka banyak melakukan kesalahan. Jadi ketika orang yang bersalah mengancam mencari kesalahan, itu sudah salah satu membuktikan bahwa dia memang melakukan kesalahan. Itu logikanya.